Halo teman-teman semua, selamat datang di video pembelajaran saya. Nah, jadi di video pembelajaran saya yang part kali ini tuh saya ingin menjelaskan mengenai identifikasi analisis pada sistem transfer uang fiat yang ada di Indonesia. Nah, eh, seperti yang kita tahu ya, uang fiat itu kan zaman sekarang tuh emang jadi tolak ukur dari apa ya, alat alat yang digunakan masyarakat gitu ya. Karena uang fiat ini kan dia bisa membeli apapun gitu ya. Dengan uang fiat ini semua bisa dibeli gitu. Nah, sebelumnya saya ingin ngejelasin dulu atau mungkin sedikit nge-refresh dikit ingatan kalian mengenai uang fiat. Sebenarnya sudah saya sempat singgung di video tentang Bitcoin saya waktu itu yang tentang review buku. Nah, saya ingin ngejelasin sedikit aja tentang uang fiat. Sebenarnya nggak dikit juga sih kayak istilahnya definisi dan hal-hal yang berhubungan dengan uang fiat. Karena uang fiat ini kan juga bakal kita sering sebut gitu di dalam video ini. Jadi uang fiat itu pada dasarnya itu adalah jenis uang yang kita gunakan sehari-hari gitu. Dia itu nggak punya nilai intrinsik, artinya nilai kertas atau logamnya itu nggak sebanding dengan nilai yang diwakili gitu. Kayak contohnya nih, nilai uang fiat kertas itu seharga 2.000 rupiah. Itu bukan berarti uang fiat itu sebanyak 2.000 lembar gitu istilahnya uang fiat 2.000 itu hanya nilai jadi nggak sebanding dengan jumlah atau berat dan sebagainya gitu. Nah, nah kalau kita pegang selembar uang 100.000 rupiah nih kertasnya itu mungkin hanya bernilai berapa ratus perak aja gitu. Tapi berkat kesepakatan bersama dan jaminan dari negara, tuh uang tersebut tuh bisa dipakai untuk beli beras, beli pulsa, beli kuota, beli seblak atau segala macam. Nah, itu tuh jadi bukan dari bahan pembuatnya, melainkan dari kepercayaan masyarakat kepada pemerintah dan bank sentral yang mengeluarkannya. Nah, sebelum uang fiat ini dikenal luas, sejarah manusia itu nggak mengenal yang namanya sistem barter. Kalau misalkan kalian lupa gitu ya, itu saya udah jelasin secara rinci di video yang pertama. Kalian bisa tonton ulang video yang pertama. Nah, jadi mula-mula itu kan kita memakai yang namanya sistem barter gitu ya. Terus udahnya beralih ke penggunaan komoditas bernilai seperti emas dan perak. Nah, emas dan perak ini tuh punya nilai intrinsik, artinya sekalipun gak digunakan sebagai uang, logam mulia itu tuh tetap berharga. Terus lama-kelamaan karena nggak praktis membawa emas dan perak dalam jumlah besar, lahirlah uang kertas yang awalnya dijamin dengan cadangan emas atau gold standar. Artinya setiap lembar uang kertas yang beredar itu punya jaminan bisa ditukar dengan emas di bank sentral. Nah, itu juga udah saya jelasin juga di video part pertama. Nah, tapi sistem itu tuh kemudian itu kan ditinggalkan ya pada abad ke-20, terutama setelah tahun 1971 ketika Presiden Amerika yakni si Richard Nixon itu ngehentiin keterikatan dolar dengan emas, terus dunia masuk ke era uang fiat sepenuhnya. Nah, sejak saat itu nilai uang tuh nggak lagi bergantung pada cadangan emas, tapi murni berdasarkan kepercayaan terhadap otoritas moneter. Nah, konsep uang fiat ini tuh ngebuat sistem ekonomi jadi lebih fleksibel. Pemerintah dan bank sentral itu bisa ngatur jumlah uang beredar sesuai dengan kebutuhan ekonomi. Misalnya, nambah likuiditas saat krisis atau nahan laju inflasi dengan kebijakan moneter tertentu suatu negara. Tapi balik lagi di balik kefleksibilitasan itu ada juga resiko karena nggak ada jaminan emas atau komoditas lain. Uang fiat itu bisa kehilangan nilainya jika kepercayaan publik itu runtuh. Misalnya ketika sebuah negara mengalami hiperinflasi, tuh uang yang dulunya bernilai tinggi banget tuh bisa jatuh sejatuh-jatuhnya nilainya sampai nggak ada yang mau nerimanya lagi gitu. Nah, terus di Indonesia sendiri, rupiah itu adalah contoh nyata dari uang fiat. Nilainya itu diatur dan dijaga oleh Bank Indonesia sebagai bank sentral. Kepercayaan kita pada rupiah itu lahir dari legitimasi negara. Nah, terus peraturan hukum serta stabilitas ekonomi yang dijaga pemerintah. Jadi saat kita menerima uang kertas atau saldo di rekening bank itu kita percaya bahwa nilainya bisa digunakan untuk transaksi di mana aja karena ada sistem hukum dan otoritas yang menjaminnya. Nah, lalu kita apa namanya?
inilah ya, kita runtutin sejarah uang fiat gitu, uang fiat dari masa ke masa. Jadi uang fiat itu sebenarnya sejarahnya cukup panjang dan menarik karena dia lahir dari kebutuhan manusia untuk membuat transaksi lebih praktis dibanding sistem barter atau penggunaan logam mulia. Nah, kalau kita tarik jauh ke belakang, konsep uang kertas pertama kali itu muncul di Tiongkok pada masa dinasti Tang sekitar abad ke-7. Meskipun penggunaan ini masih terbatas dan sering dianggap sekadar tanda bukti aja, baru pada masa dinasti Song sekitar abad ke-11 itu uang kertas mulai digunakan lebih luas sebagai alat tukar yang sah. Inilah salah satu catatan awal munculnya ide uang fiat. Meski pada waktu itu masyarakat itu masih kebiasaannya dengan uang logam dan perunggu atau emas atau hal-hal berharga lainnya pada masa itu. Nah, di Eropa sendiri gagasan serupa tuh muncul lebih lambat gitu, yakni pada di abad ke-17, yakni Swedia itu menjadi salah satu negara pertama yang mengeluarkan uang kertas melalui Stockholm Banco. Namun pada masa awal, uang kertas ini biasanya masih dijamin dengan cadangan emas atau perak. Jadi kalau seorang nggak percaya dengan kertas ya, ia bisa nukerin dengan logam mulia. Mirip-mirip sama konsep yang populer banget waktu itu di Eropa yang kayak kita nitipin uang logam ke bank, terus udahannya bank itu ngasih kwitansi sebagai tanda bukti, dan itu bisa jadi cikal bakal transaksi uang kertas. Nah, mirip-mirip kayak gitu. Eh, Sistem ini tuh kemudian berkembang menjadi apa yang dikenal sebagai gold standard, di mana nilai uang suatu negara tuh harus didukung oleh cadangan emas yang nyata. Nah, itu yang seperti yang saya bilang, konsep uang kertas yang pertama kali itu ya karena dari apa penukaran dengan emas itu sendiri gitu. Terus perubahan besar itu datanglah pada abad ke-20. Nah, setelah Perang Dunia Satu dan Dua itu kan banyak negara tuh mulai merasa bahwa sistem emas ini terlalu kaku ya untuk mendukung pemulihan dan pertumbuhan ekonomi. Dan akhirnya meskipun masih ada kesepakatan Bretton Woods pada tahun 1944 yang mengikat dolar AS dengan emas, sistem itu nggak bertahan lama. Pada tahun 1971, si Presiden Nixon itu sendiri secara resmi menghentikan keterikatan dolar dengan emas. Dan keputusan ini dikenal dengan istilah Nixon Shock dan menjadi titik balik besar dalam sejarah moneter dunia. Nah, di Indonesia sendiri sejarah uang Fiat itu dimulai dari Proklamasi 1945. Sebelum itu masyarakat itu menggunakan berbagai macam mata uang, mulai dari gulden, uang Jepang yang disebut duit Jepang, hingga uang kertas Hindia Belanda. Dan setelah merdeka, pemerintah Indonesia berusaha mengeluarkan mata uang sendiri sebagai simbol kedaulatan. Nah, pertama itu muncul namanya Uang Republik Indonesia atau ORI yang pertama kali berlaku di 30 Oktober 1946. Ori ini tuh tonggak awal uang fiat Indonesia. Karena meskipun dia kayak kertas kecil itu, tapi masyarakat tuh mau menerima atas dasar kepercayaan pada pemerintah republik yang baru lahir. Nah, terus perjalanan rupiah sebagai uang fiat itu terus berlanjut dengan dinamika dan problematika yang beragam gitu ya. Nah, ada masa-masa sulit karena inflasi yang sangat tinggi di 1960, terus dilanjut di 1998, yang akhirnya tuh jadi cikal bakal tuh rupiah itu eksis pada saat ini gitu. Singkatnya itu sejarah uang fiat itu perjalanan dari Tiongkok kuno, terus udahannya berkembang di Eropa, lalu udahannya jadi standar global dan akhirnya jadi diadaptasi di Indonesia setelah masa kemerdekaan dan melewati struggle yang sangat panjang itu dan akhirnya eksis saat ini gitu. Nah, terus sudahannya kita ke mekanisme sistem uang fiat. Nah, mekanisme sistem uang fiat itu pada dasarnya itu bergantung pada tiga pilar utama. Yang pertama pemerintah, yang kedua bank sentral, yang ketiga kepercayaan masyarakat. Nah, seperti emas atau perak yang punya nilai intrinsik, yang uang fiat ini hanya berharga karena ada kepercayaan kolektif bahwa kertas atau angka digital itu sah digunakan sebagai alat pembayaran. Artinya, nilai uang ini ditopang oleh otoritas negara yang mengeluarkannya serta keyakinan masyarakat bahwa uang itu bisa ditukar dengan barang atau jasa. Nah, di Indonesia mekanisme ini tuh dijalanin oleh BI atau Bank Indonesia sebagai otoritas moneter di Indonesia. BI ini memiliki hak tunggal untuk mencetak dan mengedarkan rupiah baik dalam bentuk uang kertas maupun logam. Tapi itu prosesnya itu nggak sesederhana yang kita pikirin karena mesin cetak uang yang bisa berjalan semaunya. Itu tuh setiap penerbitan uang tuh harus sesuai dengan kebijakan moneter dari kondisi ekonomi supaya jumlah uang yang beredar tuh nggak kebanyakan yang bisa memicu inflasi atau terlalu sedikit yang bisa bikin ekonomi lesu atau deflasi. Contoh deflasi sendiri itu ya contoh pas masa COVID itu gitu karena
keberadaan uang di tengah-tengah masyarakat itu sedikit karena masyarakat tuh kan waktu itu kena PHK besar-besaran sehingga banyak gitu ya kayak kemiskinan di mana-mana, uang uang yang nggak cukup untuk beli perlengkapan rumah dan segala macam yang bikin ekonomi itu jadi lesu. Nah, terus selain pencetakan, mekanisme uang fiat itu juga ngelibatin sistem perbankan. Bank umum tuh bertugas untuk nyalurin uang ke masyarakat lewat tabungan, pinjaman, sampai layanan pembayaran. Dan disinilah uang fiat itu nggak hanya hadir dalam bentuk fisik, tapi juga digital. Kalau kita transfer lewat mobile banking atau menggunakan QRIS atau melakukan pembayaran online yang berpindah, itu sebenarnya bukan uang kertas atau koin, tapi catatan digital yang tetap didasarkan pada kepercayaan terhadap rupiah sebagai sebagai fiat money gitu. Nah, penting juga untuk dipahami bahwa nilai uang fiat ini dijaga lewat kebijakan moneter. Bank Indonesia menggunakan instrumen kayak suku bunga acuan atau BI rate, lalu operasi pasar terbuka dan cadangan devisa untuk memastikan stabilitas nilai rupiah. Misalnya kalau misalkan inflasi lagi naik atau terlalu tinggi, itu BI menaikkan suku bunga agar orang lebih milih nyimpan uang daripada membelanjakannya gitu. Sebaliknya kalau lagi lesu, BI menurunkan suku bunga agar masyarakat tuh berbondong-bondong tuh kayak minjem duit gitu. Istilahnya kayak uangnya itu di tengah-tengah masyarakat jadi banyak. Nah, terus sudahannya eh, kita lanjut ke kelebihan dan kekurangan uang fiat. Nah, salah satu kelebihan terbesar uang fiat itu adalah fleksibilitas ya, karena nggak bergantung pada jumlah emas atau perak yang dimiliki suatu negara. Uang fiat ini bisa dicetak dan diatur sebagai kebutuhan ekonomi. Itu beri ruang bagi pemerintah dan bank sentral untuk merespon krisis, mendorong pertumbuhan, atau mengendalikan inflasi. Misalnya saat terjadi resesi, bank sentral itu bisa nambah likuiditas ke pasar sehingga aktivitas ekonomi tetap bergerak. Terus kelebihan lainnya kemudahan distribusi dan penggunaan. Uang kertas itu kan ringan, mudah dibawa dan bisa dibuat dalam pecahan berbeda sesuai kebutuhan. Nah, dalam era digital, uang fiat itu bahkan lebih praktis lagi karena bisa dipindahkan secara elektronik tanpa perlu bertatap muka. Transaksi lintas kota atau bahkan antar negara itu bisa dilakukan hanya dalam hitungan detik. Selain itu, karena dikelola oleh otoritas resmi, uang fiat ini memiliki kepastian hukum. Jadi siapapun wajib menerimanya sebagai alat pembayaran sah di wilayah negara tersebut. Namun kelebihan ini datang bersama kekurangan gitu kan ya. Nggak ada yang namanya kelebihan doang, tapi pasti selalu ada kekurangan gitu. Kekurangan pertama itu sistemnya nggak memiliki nilai intrinsik. Jadi kertas atau angka digital itu sendiri sebenarnya nggak berharga, nilainya itu hanya ada karena kepercayaan masyarakat. Jadi kalau kepercayaan ini hilang misalnya karena hiperinflasi, maka uang itu bisa menjadi nggak guna gitu. Contohnya pada kasus Jerman tahun 1920 atau Zimbabwe tahun 2000-an, di mana orang tuh sampai bawa gerobak penuh uang kertas hanya untuk beli roti gitu. Sebenarnya zaman sekarang pun Zimbabwe masih gitu. Bahkan pernah saya baca itu mata uang di Afrika atau di mana itu setara satu roti aja bisa sampai berjuta-juta rupiah gitu setara di Indonesia. Nah, terus sudahannya kekurangan berikutnya itu rawan disalahgunakan oleh pemerintah gitu. Karena negara tuh bisa cetak uang tanpa batasan emas. Ada risiko pencetakan berlebihan demi menutup utang atau membayar defisit. Hal ini seringkali berujung pada inflasi tinggi yang justru merugikan masyarakat. Uang fiat juga sangat dipengaruhi oleh kebijakan politik dan ekonomi sehingga stabilitasnya bisa goyah jika pengelolaan negara tidak hati-hati. Nah, terus sudahannya kita lanjut ke inovasi dan masa depan uang fiat. Nah, kalau kita lihat ke belakang nih, uang fiat itu kan mengalami perjalanan panjang ya dari kertas sederhana di Tiongkok, lalu jadi alat moneter utama dunia, sampai akhirnya masuk ke era digital. Saat ini, inovasi terbesar dalam sistem uang fiat itu ada pada digitalisasi. Kita udah jarang sekali bawa uang tunai dengan jumlah besar, dan sebaliknya kita lebih seringnya itu transaksi lewat mobile banking atau e-wallet atau QRIS atau kartu debit, e-money dan segala macam. Dan semua itu adalah bentuk modern dari uang fiat yang kini lebih sering hadir sebagai angka digital daripada lembaran kertas. Inovasi ini tuh membuat sistem keuangan jadi lebih cepat, praktis, dan inklusif. Orang bisa ngirim uang lintas kota atau bahkan lintas negara hanya dalam beberapa detik.
Di Indonesia sendiri, hadirnya sistem pembayaran seperti QRIS telah memudahkan UMKM dan masyarakat umum untuk menerima pembayaran tanpa perlu mesin kasir mahal. Jadi, uang fiat ini meskipun nggak lagi selalu terlihat fisik ya, tapi jadi tulang punggung transaksi sehari-hari. Namun, inovasi ini juga ngelahirin tantangan baru kayak keamanan digital, risiko pencurian data, dan ancaman cybercrime lainnya. Jadi, karena uang fiat kini itu hidup dalam bentuk data, maka kepercayaan itu nggak hanya bergantung pada pemerintah, tapi juga teknologi dan sistem keamanan digital itu sendiri. Nah, kalau kita ngeliat ke masa depan nih, banyak negara lagi ngembangin yang disebut Central Bank Digital Currency atau CBDC. Nah, itu tuh adalah versi digital resmi dari uang fiat yang diterbitkan langsung oleh bank sentral, bukan oleh swasta seperti e-wallet atau bank komersial. Di Indonesia, Bank Indonesia itu sudah mulai mengembangkan konsep ini melalui program digital rupiah. Jadi dasarnya adalah menciptakan rupiah digital yang bisa dipakai untuk transaksi online maupun offline dengan tingkat keamanan tinggi, sekaligus sebagai jawaban terhadap perkembangan kripto dan aset digital lain yang populer saat ini. Nah, kalau berhasil diterapkan, inovasi seperti CBDC bisa menjadi masa depan uang fiat lebih transparan, efisien, dan tetap memiliki legitimasi hukum karena dikelola oleh otoritas resmi. Di sisi lain, uang fiat juga mungkin akan semakin terintegrasi dengan teknologi blockchain atau sistem pembayaran global yang lebih cepat dan murah. Nah, sebenarnya segitu aja sih ya Kak, pembahasan saya mengenai dari sistem transfer uang ini gitu. Karena sistem transfer uang ini sendiri itu kan ya mungkin kalian itu juga paham gitu ya cara transfer uang gitu. Karena saya yakin pasti pernah gitu sekali-kali dalam seumur hidup kalian tuh transfer uang, karena zaman sekarang tuh kayak transfer uang tuh mudah gitu, meskipun kita nggak punya ATM kita bisa datang ke teller-teller warung yang nyediain jasa transfer itu sendiri, meskipun harus pakai biaya admin dan segala macam, cuman nggak dapat dipungkiri juga itu tuh sangat ngebantu kita gitu. Nah, oke, jadi sekian dulu pembahasan saya hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.